Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarani Asmanidar dari Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 3333240127 dari kelompok 15 tutorial statistika 1. Di sini saya akan memberikan tutorial atau menjelaskan bagaimana caranya kita mengolah data dan menyelesaikan satu permasalahan dengan menggunakan metode distribusi probabilitas diskrit dengan menggunakan dua software yaitu Excel dan RStudio. Baiklah, langsung saja kita ke software yang pertama yaitu Excel. Itu di sini kita baca soal-soalnya terlebih dahulu. Di sini ada 4 soal. Untuk soal pertama itu, Eva mengerjakan 10 soal benar sampai dengan salah. Jika Eva menjawab secara sembarang, peluang Eva menjawab 6 soal dengan tepat adalah sekitar. Nah, di soal nomor satu ini, itu kita menggunakan, eh, menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan cara distribusi binomial. Nah, untuk number S atau X-nya sendiri, itu kita isi dengan angka 6. Karena di sini peluangnya ya, jadi peluangnya itu adalah 6. Selanjutnya, untuk N-nya sendiri, itu eh, kita isi 10. Karena di sini Eva itu mengerjakan 10 soal. Selanjutnya, untuk probability-nya atau P-nya, itu kita isi 0,50. Kenapa 0,50? Karena di sini kan Eva itu mengerjakan soal dan kemungkinan ada benar dan salah. Jadi kita asumsikan eh, setengahnya gitu loh. 5. Untuk kumulatifnya sendiri kita pakai fase. Karena fase itu sama aja kayak menandakan kita tuh ingin jawaban yang tepat atau ingin jawaban yang sama dengan gitu loh. Selanjutnya untuk hasilnya itu kita menggunakan rumus binom binom dis. Di sini kita bisa ketik binom dis lalu kita masukkan angka yang number S, di koma, N, di koma, probability, di koma sampai false. Terus kita tutup kurung. Nah, di sini untuk kalian sendiri itu kita udah menemukan itu di angka 0,2051. Selanjutnya untuk soal nomor 2 sendiri itu adalah menurut teori genetika, persilangan tertentu sejenis marmut akan menghasilkan keturunan berwarna merah, hitam, dan putih dengan perbandingan 8 banding 4 banding 4. Hitunglah peluang bahwa dari 8 turunan terdapat 5 turunan berwarna merah, 2 turunan berwarna hitam, dan 1 turunan berwarna putih. Nah, untuk nomor 2 sendiri, itu kita menyelesaikan dengan cara distribusi multinomial. Nah, untuk X-nya sendiri, itu kita isi dulu. Nah, untuk X-nya ini, kita isi dengan ini, dengan peluangnya. Nah, tadi kan peluangnya itu dari 8 turunan, terdapat 5 turunan. Nah, ini kita isi 5. Di sini kita isi 2 turunan berwarna hitam untuk P2-nya, dan 1 turunan berwarna putih untuk P3-nya. Selanjutnya, untuk P-nya, kita isi di 0,5, 0,25, 0,25. Nah, kenapa di sini kita isinya 0,5, 0,25, 0,25? Nah, di sini kan nggak ada ya 0,5, 0,25. Itu dari ini, kan ini perbandingannya 8 banding 4 banding 4. Jadi di sini, jadi kita
buat ini tuh jadi ditambah, jadi 8 tambah 4 itu kan 12, ditambah 4 jadi 16. Nah, 16 setelah itu kita bagi, ini 8 dibagi 16 kan hasilnya 0,5. Untuk kita menggunakan rumus rum, semua ini kita blok. Di sini kita tutup kurung, enter. Nah, kita udah ketemu hasilnya itu 1. Nah, untuk yang ini kita drag aja. Nah, 1 sama 8. Nah, selanjutnya kita cari yang di kolom ini. Nah, untuk ini sendiri itu kita pakai rumus multinomial. Itu kita masukkan eh, angka P dari P1 sampai P3. Terus titik koma X dari P1 sampai P3 juga. Nah, jadi hasilnya 168. Selanjutnya yang untuk P1 itu rumusnya, P1 pangkat 1 itu rumusnya adalah sama dengan sama dengan P1 ini P1 P di bagian P1 dikali dengan X P1 yang ini. Antar. Nah, kita ketemu hasilnya di eh, 0,03125. Nah, di sini kita udah nemuin hasilnya. Ini di angka 0,0625 dan di sini 0,25. Selanjutnya kita eh, tentuin nih total keseluruhannya. Nah, untuk menentukan total keseluruhannya ini, itu kita kalikan semuanya. Nah, di sini untuk total keseluruhannya itu kita udah ketemu nih hasilnya di angka 0,082. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 sendiri itu adalah penyakit ganas Y berpeluang menyerang penduduk sebesar 0,00001 sebuah kota berpenduduk 15.000 orang. Hitunglah peluang akan terdapat 3 penduduk yang terkena penyakit ganas tersebut. Nah, untuk soal nomor 3 ini kita selesaikan dengan distribusi Poisson. Nah, untuk distribusi Poisson sendiri itu di X atau peluangnya itu kita isi dengan angka 3. Nah, angka 3 itu dari sini peluangnya 3. 3 penduduk yang terkena penyakit ganas tersebut. Nah, untuk mennya sendiri itu kita isi 1,5. Dapetin dari jumlah penduduk dengan peluang sakit gitu loh. Nah, selanjutnya untuk kumulatifnya itu kita isi false, false. Sama seperti binomial tadi. Di sini kita ingin menentukan jawaban tepat atau sama dengan. Nah, untuk menentukan hasil keseluruhan dari distribusi Poisson ini, kita bisa menggunakan rumus Poisson disk. Poisson disk. Ini, masukin X-nya, masukin min-nya, masukin, masukin false-nya. Terus kita tutup kurung. Bentar. Nah, di sini kita sudah menemukan hasil keseluruhannya untuk soal nomor 3 itu
adalah 0,1255. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini, hitunglah peluang bahwa seseorang yang melantunkan tiga uang logam sekaligus akan mendapat semuanya muka atau semuanya belakang untuk kedua kalinya pada lantunan kelima. Nah, untuk soal nomor 4 ini kita menyelesaikan dengan cara distribusi binomial negatif. Peluangnya sendiri itu kita isi dengan angka 5. Nah, di sini angka 5 itu dapat dari sini di lantunan kelima dan number S-nya itu di yang kedua karena ini di sini kedua kalinya. Untuk number F itu rumusnya adalah eh, X dikurang sama number S-nya. Jadi hasilnya 3. Nah, untuk probability-nya sendiri itu kita isi 0,25 yang dimana 0,25 yang dimana itu tuh eh, peluang sukses tiap percobaannya. Jadi kita ibaratkan 1:4. Jadi kita ambil 0,25. Nah, untuk kumulatifnya kita isi false. Karena sama, kita ingin menentukan hasil yang tetap gitu atau sama dengan. Nah, untuk hasil keseluruhannya itu kita bisa menggunakan rumus naik binom dis, terus kita isi dari F dulu, F titik koma K titik koma, terus selanjutnya ini probability, koma false. Kita tutup kurung. Enter. Nah, ini kita bisa menemukan hasilnya itu ada di angka 0,1055. Nah, itu dia penyelesaian dengan menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya kita ke software yang selanjutnya yaitu software RStudio. Seperti biasa kita bikin new project. Kita pilih existing directory. Kita pilih mau dimasukin ke file yang mana. Nah, kita create project. Terus ini kita tambahin. Nih kita pencet script. Selanjutnya kita tinggal masukin aja runningannya. Nah, kita masukin runningannya. Kita cek. Nah, ini dia. Nah, ini langsung aja yang pertama-tama kita pastinya menginstal package terlebih dahulu. Kita langsung aja running. Terus kita cari distribusi binominalnya. Nah, di sini udah ketemu hasilnya. Nah, ini tuh tadi kan N-nya itu 10, P-nya itu 0,50, X atau peluangnya itu 6. Nah, ini untuk hasilnya kita juga udah ketemu. Selanjutnya kita cari distribusi multinomial. Kita running lagi. Selanjutnya kita eh, cari hasil dari distribusi Poisson. Distribusi Poisson sendiri itu P-nya itu 1,5, X-nya itu 3. Nah, selanjutnya kita mencari distribusi binomial negatif.
Kita running. Nah, ini kan tadi K-nya itu 2, X-nya itu 5, P-nya itu 0,25. Nah, untuk hasil dia studio sendiri itu untuk distribusi binomial adalah 0,2050781. Nah, untuk distribusi multinomial sendiri itu hasilnya adalah 0,08203125. Nah, untuk distribusi Poisson sendiri itu hasil total keseluruhannya 0,1255107. Nah, selanjutnya untuk distribusi binomial negatif sendiri itu hasilnya 0,1054687. Nah, untuk dia Studio dan Excel ini untuk hasil akhirnya itu sama. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.